Terima kasih kepada pembaca acara untuk ini Romo Radit. OMK Keuskupan Tanjung Karang, apa kabar? Belum, jawabannya semangat berkobar-kobar, oke? Ada yang tahu gerakannya? Gimana, siapa yang tahu gerakannya? Siapa yang tahu gerakannya? Semangat! Ulang ya. OMK Keuskupan Tanjung Karang, apa kabar? Oke, kita akan berkobar-kobar bersama dengan Romo Radit dan tentunya bersama Bapak Uskup. Kami undang untuk bersama dengan kami. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Uskup. Baik Bapak Uskup, selamat malam Bapak Uskup, Monsinyur Afin. Pada hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama, kurang lebih ya sesuai nanti kebutuhan ya. Bapak Uskup dan rekan-rekan muda semuanya, seperti yang telah kita lihat bersama tadi, pada malam hari ini sampai besok kita akan membuka seluruh rangkaian kita. Ya, Tanjung Karang Youth Day 2026. Mungkin dari Bapak Uskup sendiri. Enggak ada. Jadi kita akan mendengarkan, besok itu kita setengah hari kita akan berbicara dari hati ke hati. Maka supaya hati kita terbuka, malam ini kita akan meminta bantuan Bapak Uskup supaya hati dan budi kita terbuka. Supaya besok ketika kita bicara, duduk, berdiskusi, berjalan dengan baik dan lancar. Akan ada souvenir menarik yang akan diberikan oleh Bapak Uskup. Kalau seandainya nanti Bapak Uskup memberi pertanyaan kepada kita, souvenirnya udah disiapin katanya tadi. Ya gitu. Apa pertanyaannya? Ya. Kesan saja ya. Ya. Pesan. Melihat dari awal sampai sekarang ini saya jadi sedih karena terlalu cepat lahir. Enggak menikmati masa muda bersama kita. Ya, maksudnya pengen masih muda-muda lah kalau bisa sekarang ini ya. Ya. Tadi saya mau pakai kaos lengan panjang, tidak ada salib, tidak ada cincin begitu ya. Saya mau bergabung. Tapi waktu lewat kamar makan disuruh Romo Manggo pakai batik, ya. Karena Romo Manggo cemas nanti saya hilang di tengah-tengah anak muda. Ya, lalu saya jalan kaki ke sini. Saya tidak tahu apa yang akan saya lihat, tapi melihat kalian luar biasa. Saya jadi terharu. Kalau terharu tidak usah ditepuk tangani ya. Lalu yang kedua ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya saya tidak sampai mencucurkan air mata, tetapi ya juga terharu karena apa? Kita bersemangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kalau kita mengambil maknanya, sebetulnya kita ada di tengah-tengah lagu itu. Dan lewat melihat potensi teman-teman semua, saya yakin apa ya? Ya, teman-teman bisa menjadi bagian integral dari lagu Indonesia Raya ini untuk mengubah paling tidak masyarakat di Lampung. Bisa tidak teman-teman nanti seperti juga video singkat tadi
itu saya ditodong untuk membuat video. Saya minta kisi-kisinya apa, dan tidak diberi. Jadi saya meraba-raba lah kira-kira bersaksi dan berbagi itu seperti apa yang dibayangkan oleh Tanjung Karang Yudi 2026. Nah, kurang lebih omongan saya seperti itu. Cocok tidak kira-kira? Kira-kira cocok. Nah, ini teman-teman, kita perlu tanya dengan teman-teman Pak Uskup. Oke. Cocok tidak tadi kira-kira? Kira-kira cocok tidak tadi video Video Bapak singkat. Uskup berbicara tentang tema bersaksi dan berbagi. Ada yang menangkap? Didengarkan tidak tadi? Ada yang menangkap? Boleh angkat tangan apa kira-kira? Ada yang menangkap pesannya? Ada yang menangkap pesannya? Boleh angkat tangan? Ya, ada yang merasa kurang hebat. Oke. Oke. Ada satu Monsinyur. Boleh Mas berdiri dari tempatnya? Siapin Nadia. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Bagas Setiawan dari Paroki Tulang Bawang. Yang Bagas tangkap dari pesan Monsinyur tadi, bahwa kita orang muda itu yang ada di sini karena kita kan sebagai perwakilan paroki. Jadi bisa tidak bisa harus bisa sebagai fasilitator atau promotor untuk teman-temannya di paroki nantinya. Jadi kita yang diutus di sini tuh harapannya nanti ketika balik kita memberi motivasi kepada teman-teman supaya seperti theme song tadi, jangan sampai menjadi domba yang hilang. Ayo bangkit lagi dan ayo kita bangun lagi. Begitu. Oke, Terima kasih, tepuk tangan. Monsinyur. Terima kasih. Boleh souvenirnya dikasih? Boleh souvenirnya dikasih? Mana tadi souvenirnya? Oh, di belakang ternyata souvenirnya. Oke. Boleh dikasih souvenirnya. Oh, ternyata ada Romo Manggo di belakang. Oh iya, ada Romo Manggo. Di belakang itu ada para Romo. Aduh. Ada Romo Dista, Romo ada Manggo, Manggo, Romo ada Wolfram, Sutris, kemudian Romo Romo Wolfram. Sutris, Romo Pit, Romo Fritz, kemudian Romo Agus Sunarto. Di depan ada Romo Heru, ada Romo Eko, begitu. Coba pakai papan apa tadi tuh? Kontingen tadi berdua maju sini Romo Wolfram sama Romo Manggo. Gimana ekspresinya waktu mereka masih muda? Romo Manggo sama Romo Wol coba berdua. Ya, boleh langsung ini musik defile. Ini Romo Wol dan Romo Manggo akan Musik, ke depan. musik. Musik defile. Musik, Coba. musik. Musik. Musik defile. Kasih papan ya tadi, papan. Ya, kasih papan. Papan. Ya. Oke, selamat datang ya. Romo Manggo, ini saya tanya nih. Baik, Monsinyur. Kapan datangnya? Dari awal atau barusan? Belum lama, Monsinyur. Oh, berarti tidak Karena tahu. saya yang nangkep pencuri tadi, saya. Oh gitu. Iya, ternyata kawan. Ya. Romo Manggo melihat ini, menyesal tidak? Jadi Iya. saya tadi menyesal karena terlalu cepat lahir. Iya, betul, Monsinyur. Saya mungkin di ruangan ini di antara para Romo dengan Bapak Uskup juga. Oh, masih ada Romo Pit ya. Jadi setelah Romo Pit saya paling tua. Dan ada saya Romo Pit. memang agak menyesal. Ya, kenapa Ya. masih hidup ya. Salah ya, Monsinyur. Salah, bukan itu. Ya, seperti Bapak Uskup. Ya. Kenapa lahir duluan? Ya. Gitulah. Ya, itu Monsinyur, menyesal ya. Tapi kalau lahir bareng jangan-jangan saya nggak di sini ya. Kalau lahir bareng mereka ya. Kalau lahir bareng mereka jangan-jangan saya tidak di sini malah ya. Saya kalau lahir bareng dengan mereka bisa jadi saya mungkin sekarang Di Bogor. di Bogor deh. Iya. Padahal saya mau bilang. Udahlah Monsinyur bilang di Bogor. Tidak boleh melukai hati. Ya. Romo Wol. Kesan singkat ini tadi. Singkat ya. Ya agak singkat boleh. Romo Wol ini 2015. Supaya teman-teman tahu, waktu itu beliau yang kemudian membuat Tanjung Karang Yude yang pertama. Tepuk tangan dulu. Tadi di belakang saya disamakan dengan Romo Wolfram. Lalu saya merasa berarti udah jelek dong gua.
Udah ya, saya ya. Romo Manggo itu kalau di panggung sering fitnah orang. Kalau khotbah ya. Monsinyur, saya nggak ngomong begitu. Tadi kan jenengan bilang keluar pakai kaos, di meja makan ketemu saya, lalu saya suruh pakai batik. Toto Romo Fram bilang gini, Bapak Uskup itu kenapa memfitnah Romo Manggo? Padahal yang biasa memfitnah itu saya, katanya begitu. Itu bahasa dia di belakang tadi. Ada saksinya Monsinyur, mereka mendengar. Ya, itu saja saya ralat. Kalau membalas saya di kamar makan aja, jangan di sini. Ketahuan anak. Saya bukan membalas jenengan. Oke, Romo Wol. 2000. Udah ya. Udah semua tuh. Ya. Tanjung Karang Yode itu yang pertama 2015. Seharusnya kalau mau ikut ritme ASEAN Yode dengan Indonesian Yode itu kita per 3 tahun. Kalau bisa, karena sebenarnya masa kalian OMK itu tidak lama. Akan lebih lama nanti masa tua kayak Romo Manggo begitu. Ya. Gara-gara inilah saya angkat jadi Vikjen ini. Lanjut. Baik. Dulu tidak semeriah ini, lalu tidak secanggih yang sekarang. Yang berikutnya juga dulu kesulitan untuk mengumpulkan karena kita hampir tidak punya kegiatan yang rutin, yang cukup besar. Dulu juga jelek-jelek kayak dia. Iya. Moto Romo Manggo itu biar jelek yang penting miskin. Ya. Kemudian ketika kami adakan yang pertama itu sebenarnya targetnya cuma 1.500 itu sudah lumayan banyak. Tetapi yang hadir waktu itu bisa mendekati 4.000. Tepuk tangan. Waktu itu dengan biaya, itu ibu-ibu di belakang itu banyak yang tahu, dengan biaya kurang lebih hampir 1M. Tetapi tidak masalah untuk kegiatan orang muda. Ya. Itu 2026? 2026 mungkin nggak berbiaya lah ya. Setengah M aja ya. Mungkin 2M, makasih. Ya, makasih. Oke. Romo Manggo mau komentar? Romo Santo dulu, Romo Santo. Ya. Sekarang saya jadi hostnya ini. Nah, ini narasumber semua lah. Nah. Saya dulu. Sebentar, belum saya kasih tanya. Sekarang data OMK Keuskupan Tanjung Karang berapa? Data OMK Keuskupan Tanjung Karang itu 13.000 coba. 850-an. 13.000 itu 13.000. Katolik semua. Katolik semua. Ya namanya OMK. Mulai dari kelas 1 SMA sampai dengan yang belum menikah. Oke, sudah Katolik semua. Saya tanya Romo Manggo, ya, yang 13.000 ini hidup semua. Hidup semua. Hidup. Oh, hidup. Ya. Baik. Berarti nanti bisa dikumpulin. 13.000 itu luar biasa loh. Iya. Korea saja hanya 4.000. Korea ya, kami dulu pertemuan ASEAN Yode itu yang 2.000 dari 23 negara utusan, lalu yang khusus Korea sendiri cuma 4.000. Jadi pertemuan Asia itu cuma 6.000. Karena memang saya suruh segitu aja. Nah, tempatnya nggak cukup. Ya oke. Annyeonghaseyo. Chon achimimida.
Kamsahamnida. Oke. Ya. Ini ditampilkan sekarang ini supaya hanya mengacaukan malam ini. Ya. Untuk 2026 nanti kita kerangkeng. Apalagi data-data. Itu Terakhir ya, ya, ini terakhir. terakhir. Yalah terakhir. Hampir seluruh kegiatan OMK itu sebenarnya paling tidak memenuhi 2 kriteria. Yang pertama gembira, yang kedua bermanfaat. Itu aja. Kalau bergembira saja tidak ada manfaatnya, saya rasa di luar gereja pun bisa. Kalau ada manfaatnya tapi nggak gembira, biasanya yang tua-tua itulah ya. Nah kita yang muda cukup 2 kriteria itu. Harus bergembira, yang kedua bermanfaat. Seperti sesuai dengan tema-tema yang diberikan. Selesai. Oke, tepuk tangan tuh Romo Bol. Ini Romo Santo sama Romo Radit. Apakah ada kriteria tadi? Salam dulu. belum. Ayo. Kriteria tadi gembira dan bermanfaat. Apakah teman-teman yang ada di sini bergembira? Bermanfaat tanya. Bermanfaat tidak? Belum. Belum. Ya, belum kita buktikan. Ya. Tapi bagus itu. Dua kriteria ini kalau bisa sudah cukup. Bermanfaat dengan gembira, ya. Nanti kita tunggu buktinya. Oke. Tepuk tangan untuk Romo Manggo. Apa? Enggak ngomong apa-apa aja. Enggak ngomong apa-apa kok ditepuk tangan nih. Itu dia. Kasih mic-nya, enggak usah dikasih dia. Saya suruh ngomong. Oh, mau ngomong. Tepuk tangan. Ngomong. Baik. Beberapa dari Anda sudah saya kenal. Terutama orang tuamu ya. Pernah ngutang ya, belum bayar ya. Beritahu ya. Bahaya di surga nanti. Ini utang Tanjung Karang Yude 2015 belum dibayar oleh orang tua mereka. Jumlahnya berapa tadi? 1M. 1M ya. Itu ngumpulinnya berdarah-darah ya. Seperti itu, mereka nyumbang sambil marah-marah ya. Ya namanya juga orang tua kalian ya. Semoga di tahun yang ini nanti lebih maju, lebih mantap. Halangan-halangan bisa diatasi dengan mudah karena sudah ada yang kalian pegang semua nih, ada HP ya, seperti itu. Penampilan sekarang pun lebih oke ya. Dulu semua tertata rapi, cukur petak ya kepalanya. Yang perempuan diikat-ikat gitu, sekarang bebas, boleh. Seperti itu. Dulu mereka pakai seragam ya, karena memang sumbangan bajunya. Ya, begitu. Sekarang saya lihat semua beli sendiri. Kami habis ngomong ini mau dikasih kaos kayak tadi kan. Saya punya XL ya. XL. Gak ada ukurannya. Ya betul, pokoknya nggak ada manfaat yang saya ngomongin ya. Baik, tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Enggak apa-apa kalau masih mau berdiri di situ enggak. Terima Oke, kasih terima Romo kasih ya. Manggo Tepuk dan tangan untuk Romo Romo. Kasih Manggo. tepuk tangan yang meriah. Ya. Karena Romo Manggo ini suka tampil di TikTok, maka malam ini kita beri kesempatan. Nanti yang viral pasti Romo Manggo, bukan kita-kita. Ya. Oke, saya tanya sekarang, kira-kira saya tanya yang di paroki-paroki, OMK paroki selama ini kompak tidak? Bagaimana OMK paroki? Kompak semua tidak? Kompak. Kompak hanya di paroki masing-masing. Nanti saya cek ya. Kan saya kan sudah
melakukan kunjungan kanonik ke 11 paroki, masih ada 13 lagi. Ya, saya bisa cek, jadi apakah betul-betul kompak kalian? Ya. Tapi untuk keuskupan kalian siap kompak? Ya, berarti nanti kalau sudah bergabung di TYD 2026, itu artinya kita akan bertindak atas nama keuskupan, ya. Jadi tidak lagi paroki-paroki, tidak lagi stasi-stasi, tidak lagi rayon-rayon, tapi kita bertindak atas nama OMK Keuskupan Tanjung Karang. Kita punya waktu 1 tahun untuk membuktikan apakah tadi 2 syarat yang disebutkan oleh Romo Wol, bergembira dan bermanfaat, ya, itu bisa kita laksanakan. Saya kira juga sama dengan 2 kata tema kita, bersaksi, ya, bersaksi dengan gembira dan kemudian berbagi, itu artinya bermanfaat. Ada yang lain yang mau disampaikan pada saya? Ini hostnya siapa sih? Ini rencana awalnya itu tidak seperti ini rencana awalnya. Jadi rencana awalnya itu kita akan mendengarkan Monsinyur memberi ya kisi-kisi, arahan, masukan, nasihat, pendapat. Tiba-tiba datang Romo Manggo dan Romo Wol. Dan Monsinyur yang menjadi hostnya. Saya manggil itu karena kebutuhan TikTok tadi. Kisi-kisinya lah, apa yang mau disiapin ini untuk mereka nih? Berkaitan dengan tema bersaksi dan berbagi yang kemudian ini persiapannya kurang lebih 1 tahun sampai dengan puncak. Selain tadi ada satu teman dari Bagas ya, Bagas dari paroki Tulang Bawang dan menyampaikan soal ya sedikit apa yang ditangkap. Mungkin ada lagi teman-teman yang bisa menangkap pesan apa sebenarnya yang diminta, yang diharapkan. Poin yang pertama tadi Monsinyur kan sudah ngajak kita, paroki kompak. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi OMK Keuskupan Tanjung Karang? Romo tanya dan jawablah dengan jujur. Kalau memang sudah kompak, jawablah kompak. Kalau belum, jawablah belum. Apakah kita sudah kompak sebagai OMK Keuskupan Tanjung Karang? Kompak. Kompak jawabannya kompak belum. Jawabnya. Dan itu ya, poin pertama yang harus kita bangun. Tepuk tangan dulu. Itu poin pertama yang perlu menjadi catatan untuk kita. Untuk membangun brand yang namanya OMK Keuskupan Tanjung Karang. Mungkin dicek dulu nih ya, karena belum ini artinya apa? Apakah malu menjadi OMK Keuskupan Tanjung Karang? Oke. Apa nih? Apa alasannya kenapa? Ya boleh. Katakan ya ini karena perwakilan-perwakilan dari paroki kita mau bicara dari hati ke hati. Ya. Katakan dengan jujur. Kenapa kita belum kompak? Boleh siapa mau menyampaikan? Ada yang berani? Ya, pasti ada alasannya kan. Berani pasti menjawab belum berarti ada alasannya. Ya, pasti ada alasannya. Siapa? Ada yang berani? Kenapa? Boleh menyampaikan? Hanya kompak menjawab belum tapi tidak ada yang berani menyampaikan. Dapat kaos. Ya, dapat kaos. Boleh dari teman-teman siapa? Boleh angkat tangan? Ya, berani, enggak apa-apa. Yuk. Siapa yang berani? Oke, di sana. Bisa kompak menjawab belum berarti ada alasannya. Ya, mengapa? Terima kasih Romo, Bapak Uskup. Mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Gerard dari Paroki Pringsewu. Satu hal yang bagi saya, kenapa sih OMK tuh sering belum kompak? Kalau misalnya boleh mengambil pepatah Jawa, weting tresno jalanan soko kulino. Cinta karena terbiasa. Begitu juga kita kalau misalnya jarang ketemu, kalau misalnya jarang berkumpul,
jarang berkegiatan bersama, ya kita kapan kompaknya? Semua memang harus sering ketemu, sering berkegiatan. Jadi kalau teman-teman mungkin banyak yang belum sering ikut kegiatan, yuk kita sering ikut kegiatan biar makin kompak. Itu sih, Bang. Terima kasih. Ini berlaku untuk ayam atau untuk OMK? Witing Tresno tadi berlaku untuk ayam atau untuk OMK? Untuk OMK ya. Ya, tepuk tangan. Semua, karena kalau kita tidak tepuk tangan dari Metro. Oke. Oke, terima kasih. Ya, di keuskupan kita yang kemudian nanti akan menjadi kegiatan rutin setiap tahun, supaya teman-teman juga tahu, itu namanya Muskada. Musyawarah kaum muda yang akan diadakan setiap bulan Desember. Tepuk tangan. Dan itu harus menjadi pegangan kita bersama. Jadi siapapun nanti Romo Komisi Kepemudaan. Apa maksudmu? Perpanjang nggak? Siapapun, Perpanjang. Kita harus berani nanti bertanya kepada Romo Komisinya. Romo, kita sudah sepakat mulai dari tahun 2024 sampai tidak tahu kapan. Itu setiap tahun kita akan mengadakan Muskada. Musyawarah kaum muda di bulan 12. Itu salah satu tadi. Supaya tresno tadi karena sering bertemu. Minimal itu yang sudah dicoba. Gitu. Witing Tresno Witing Jalaran Tresno Seko kata dia kan. Oke, Witing Tresno Jalaran. Boleh nanti dikasih ya sana Muskada. souvenirnya, Mas. Oke, yang lain? Yang lain boleh? Kenapa Karena belum kompak? Nah, jarang ketemu, jarang kumpul, jarang berkegiatan bersama. Ada lagi? Oke. Ya, perlu didengarkan masukan-masukannya ya. Kita catat. Selamat malam, Monsinyur Romo. Perkenalkan, nama saya Stefanus dari Paroki Metro. Kenapa belum kompak? Karena contohnya di wilayah Kopajameru saja baru memulai kegiatan bersama itu baru belum lama, Pak Monsinyur. Jadi masih yang tadi Mas sampaikan jarang bertemu dan Kopajameru saja baru bertemu baru beberapa kali untuk OMK Kopajameru seperti itu. Mungkin karena itu ya Romo dan Monsinyur. Jadi sama usulannya supaya sering-sering ketemu ya? Iya. Berkegiatan bersama. Oke, tepuk tangan. Boleh dikasih Mas Krisna souvenir sini. Oke. Ada lagi, kalau tadi kan ketemu, ini kaitannya ketemu, yang kemudian yang wilayah juga sedang dibangun, mungkin bisa memberi solusi-solusi selain ketemu. Maaf, permisi. Sudah. Ya boleh berdiri memperkenalkan diri, kemudian silahkan menyampaikan. Ayo berdiri. Ya dari situ. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Angela Palia Versania, salah satuan dari Paroki Metro. Paroki Metro. Iya. Oke. Maaf Romo tadi Berkaitan Romo nanya, dengan kenapa belum kompak? Tadi kan semangat, belum begitu. belum kompak itu mungkin karena kurangnya koordinasi dari strukturnya, dari pemimpin maupun bendahara ya kayak gitulah Romo ya. Terus sama kurangnya komunikasi satu sama lain antara OMK mungkin seperti itu, dan juga itu aja sih Romo, kurangnya komunikasi, kurangnya kepemimpinan untuk berkoordinasi satu sama lain. Gitu. Oke, Cukup, terima siap, kasih. terima kasih. Berkaitan dengan koordinasi, kaitannya dengan ya pemimpin ini mungkin maksudnya Romo atau gimana nih? Komkepnya ya. Ya, tepuk tangan untuk komkepnya yang belum koordinasi. Oke, masih ada? Masih ada? Ada di depan. Yang ini dulu. Setelah dapat kaos, banyak yang tunjuk jari. Iya. Kaosnya masih ada banyak kan? Banyak, oke. Masih. Selamat malam Monsinyur Romo sekalian. Perkenalkan saya Yuliana dari Paroki Kabar Gembira Kota Bumi. Mungkin yang menjadi keprihatinan kami dari Paroki Kota Bumi adalah kurangnya sumber daya manusia yang
menurut kami kurang dalam membimbing kami di paroki. Jadi kami juga butuh bimbingan, butuh masukan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk teman-teman di paroki. Jadi menurut kami juga butuh bimbingan dari SDM yang lebih mumpuni. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh kasih sumbernya. Nah, mungkin langsung lanjut ya dengan di sini yang belakang. Terima kasih Romo. Selamat malam Monsinyur, para Romo, Suster, Bapak Ibu yang terhormat. Nama saya Franciscus Saverius Eko Mardianto Taileleu. Saya dari Paroki Katedral. Untuk kurang kekompakan atau tidak kompaknya di paroki itu mungkin yang bisa saya utarakan adalah biasa kalau di media sosial itu ada namanya kesenjangan sosial ya. Ini tidak, tapi kesenjangan umur. Nah, seperti yang dikatakan Romo Manggo dan Romo Wolfram tadi bercandaannya yang sudah tua-tua. Nah, sama seperti saya yang orang muda ketuaan, tapi masih hadir di sini gitu. Nah, jadi ada jenjang umur yang merasa belum menikah, jenjangnya, tapi masih mengikuti dalam kegiatan OMK. Sedangkan yang kalangan sekarang rata-rata itu adalah Gen Z, bukan milenial. Jadi mungkin timnya, waduh, ini yang tua-tua ini masih OMK tapi pelongo-pelongo masiannya. Nah, jadi di situ ada kesenjangan. Nah, mungkin di parokinya masing-masing masih bisa dirangkul untuk yang modelan seperti itu, atau yang masih tua-tua yang belum menikah, yang di atas sudah bekerja dan ke atas itu tenang aja, masih ada temannya. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Jangan salahkan Komkep lagi, Monsinyur ya. Jangan salahkan Komkep lagi. Enggak, Memang di statuta itu sudah dibagi dalam 3 kelompok besar. Ya, hitungannya 4. Ada OMK sendiri, jadi semua yang masuk kelompok usia OMK namanya OMK Keuskupan atau OMK Paroki. Kemudian ada lagi yang namanya OMK pekerja, jadi yang sudah kerja. Itu tapi kita belum, ya baru beberapa paroki yang ada. Katedral sepertinya sudah mulai, lalu Metro hanya belum terkoordinir dengan baik. Siba Jamano sudah mulai waktu itu ngecamp di pantai, khusus yang sudah kerja. Kemudian yang mahasiswa itu ada yang namanya KMKL, Keluarga Mahasiswa Katolik Lampung. Kemudian yang SMA itu ada yang namanya Peperkala. Nah, kegiatannya ini memang belum untuk berkaitan dengan tadi kesenjangan umur, usia. Jadi setiap usia, setiap kelompok ini ada kegiatan sendiri-sendiri sebenarnya. Makanya tadi saya langsung sebelum monsir saya langsung motong. Jangan salahkan Komkep karena memang sedang. Tapi masih di bawah Komkep. Tapi masih di bawah kepemudaan. Ya. Bisa kita cek, apakah usia menjadi penghalang untuk kompak? Nah itu. Tidak. Kenapa dipakai untuk alasan? Jadi kesenjangan usia tidak ada halangan untuk kompak, ya kan? Apalagi pengikatnya adalah iman kita yang sama, Katolikan. Kalau misalnya kita disuruh kerja, apakah kemudian kita bekerja berdasarkan usia? Artinya kerja untuk melayani kayak gini nanti bersaksi dan berbagi ini kan kita tidak mendasarkan pada usia kita, ya. Artinya usia kesenjangannya itu tidak menjadi penghalang karena kita tidak sedang memikirkan diri kita sendiri, tapi kita sedang memikirkan orang lain. Itu artinya kita mau berkarya bermanfaat tadi untuk orang lain. Jadi yang usia OMK walaupun itu dari berapa tadi? 14? Ya 14. 14 sampai 35 itu artinya tidak ada alasan untuk tidak kompak, ya. Nah, berarti apa yang selama ini membuat tidak kompak? Kalau misalnya nanti usia tidak menjadi penghalang. Mungkin kesadaran bahwa kita adalah bagian dari Keuskupan Tanjung Karang. Boleh jadi Komkep ini kurang informasi, kurang koordinasi tadi, ya. Nah, nanti kita akan perbaiki bersama-sama. Siap tidak? Siap. Nah, ini kita buktikan nanti ya, karena prosesnya 1 tahun. Nah, tadi saya mengatakan di video singkat itu
Ini bukan lagi objek. Atau diri kita bukan objek untuk kita diri sendiri yang nanti akan mengurus diri kita sendiri, tetapi tadi menjadi fasilitator. Mempermudah banyak pelayanan kita dalam tugas bersaksi dan berbagi tadi untuk orang lain. Maka kita yang berkumpul di sini nanti harus melihat kita adalah subjek pelaku untuk tugas kesaksian dan tugas berbagi. Jadi kepentingan ego, kepentingan kelompok sebagai orang muda dihilangkan dulu. Karena kita ingin berkarya, kita ingin keluar, kita ingin mengabdi, ya. Jadi kita semua adalah subjek pelaku. Jadi halangan-halangan apapun yang dalam arti hanya sebatas itu di persekutuan kita sebagai orang Katolik, yaitu tidak boleh jadi alasan kita tidak bisa berbuat. Ya. Sebagai OMK Keuskupan Tanjung Karang, apakah, ini janji baptis ya, apakah kalian bersedia untuk saling mengasihi? Dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, dalam untung dan malang. Ya, siap ya. Kalau kalian punya kasih yang kayak gitu, nanti sebetulnya nih, kalian ini berjodoh semua ini. Ya, amin ya. Tidak usah cari di tempat lain ya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah untuk menambah jumlah umat di Keuskupan Tanjung Karang. Sebetulnya kalau sudah mengerti kasihnya Katolik itu sama, ya tidak susah juga untuk cari jodoh. Tetapi kali ini tidak sedang mikir untuk cari jodoh. Kita semua akan dipanggil untuk keluar dari gereja ke masyarakat, dari altar ke pasar, dibilang dalam ardas kita. Nah, saya tempatkan OMK itu sebagai pelaku utama. Saya tidak akan menuntut anak-anak dan remaja. Saya juga tidak akan menuntut orang-orang tua yang sudah banyak menanggung beban, tetapi orang-orang muda. Karena orang muda katanya kaum yang dinamis, kaum yang potensial, kaum yang punya banyak hal untuk bisa dijadikan aktual ya, potensi itu masih modal yang dimiliki dan nanti harus menjadi aktual, diaktualisasikan. Nah, maka mungkin setelah 2026 akan disebut bahwa Keuskupan Tanjung Karang adalah keuskupan bersemangat muda ya, bukan karena uskupnya masih muda ya, tapi kalian orang-orang muda yang akan mewarnai reksa pastoral di keuskupan kita ya. Apakah Komkep siap? Orangnya saya lihat sini tapi pertanyaannya ke sana ya. Apakah siap mendukung Komkep? Wah, suaranya belum. Siapapun moderatornya. Apakah siap mendukung Komisi Kepemudaan siapapun romonya? Ya. Romo Santo aja. Ya, saya biasanya kalau sudah didikte begini ya saya pertahankan selama-lamanya. Oke, tepuk tangan untuk Komkep ya. Tadi ada kesulitan pendamping ya, SDM ya. Kalian nunggu SDM itu datangnya dari luar atau siap? Bentar. Biar didengar, ini live streaming ini. Ya kepinginnya juga ini Monsinyur Komkep juga datang ke paroki kami juga sekalian memberikan motivasi mungkin
memberikan arahan bagaimana OMK di paroki itu harus berkembang dan bagaimana kami juga untuk memajukan OMK paroki di masing-masing paroki. Jadi kami juga terutama di paroki paling ujung juga sangat membutuhkan itu. Oke, nunggu Komkep datang atau bisa WA-an? Boleh dari apapun itu juga kami nggak harus Komkep datang, jadi lewat apapun itu kami juga sangat berterima kasih. Oke, pokoknya kreatif, aktif, proaktif ya. Kalau butuh sesuatu tidak harus menunggu. Kita bukan orang yang dalam arti tertutup punya paradigma ketergantungan. Paradigma ketergantungan itu, cara pikir ketergantungan itu kalau kita tidak beres kita biasanya menyalahkan orang lain ya. Kita punya paradigma kemandirian, artinya proaktif, siap melakukan apa saja yang kita pandang baik, tetapi juga pada akhirnya supaya kemandirian di paroki-paroki ini menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai ikatan satu keuskupan, maka ada namanya paradigma kesaling tergantungan. Itu artinya kita punya sesuatu yang baik bisa kita bagikan pada orang lain, kamu punya yang baik juga bisa dilakukan dalam bentuk kerjasama, sinergi atau kolaborasi. Maka tunjukkan apa-apa yang baik di paroki masing-masing, tetapi karena tadi sudah diikat atas nama satu ikatan yang sama OMK keuskupan, maka nanti kita berlatih, belajar dan harus mencapai visi bahwa apapun yang kita lakukan atas nama Keuskupan Tanjung Karang. Kalau tidak, nanti saya tanya di parokinya, pastor parokinya, apakah metro ini bukan bagian dari Tanjung Karang? Tanya ke Baradatu, apakah Baradatu bukan bagian dari Keuskupan Tanjung Karang? Ya, nah, kita punya satu reksa pastoral keuskupan yang sudah mengikat kita semua. Dalam hasil dari perpas gelar ketiga. Ini saya mau cek ini apakah ini orang OMK Tanjung Karang. Siapa yang tahu kepanjangan perpas gelar? Perpas gelar. Perpas gelar itu. Berdiri nih, ada siaran langsung dari Vatikan. Perkenalkan, nama saya Giovanni Prabowo dari Paroki Sidomulyo. Jadi seingat saya perpas gelar itu adalah persekutuan gereja perpas gelar. Perpas gelar. Pertemuan gereja partikular. Gitu. Perpas gerejanya mana? Pasnya itu saya lupa. Oh, pasnya itu belum. Pasnya belum. Pas ya pas. Pas belum. Perpasnya. Coba ulangi lagi. Ya, gereja partikular, tapi perpasnya saya. Oke, ada yang tahu yang lain? Perpas gelar? Pertanyaannya sama, apakah ini OMK Tanjung Karang? Ayo. Perpas gelar. Pernah mendengar ini itu? Ini? Pernah mendengar istilah ini? Perpas gelar? Ah, ini ada yang menjawab. Oke. Ya, sini dulu. Baik, selamat malam Monsinyur, selamat malam Romos dan suster dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agnes, saya dari UP Rumbia. Rumbia. Iya, perpas gelar, pertemuan pastoral gereja partikular. Betul atau salah? Baru tahu sekarang? Ya, ketahuan. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Souvenirnya ya, boleh, Agnes. Mas Krisna. Oke, diingat-ingat itu ya. Itu singkatan khas di sini. Perpas gelar, ya, pertemuan pastoral gereja partikular. Nah, perpas gelar kita sudah yang keberapa? Ada yang tahu ini. Sudah yang keberapa? OMK ini. Oke. Untuk ngecek apakah ini bagian dari Tanjung Karang. Ada yang mau jawab, Monsinyur, sini. Yang keberapa? Yang keberapa? Sudah diungkapkan tadi. Baik, Monsinyur, perkenalkan, nama saya Laurentius Bagus Trilaksoro, biasa dipanggil Bagus. Kalau perpas gelar yang sekarang itu perpas gelar yang ketiga, dan di 100 tahun besok
mulai perpas gelar yang keempat. Oh, siapa yang merencanakan? OMK. OMK. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Souvenirnya Mas Krisna. Yang ketiga. Ya. Jadi perpas gelar yang ketiga. Sekarang saya cek. Apa bunyi visi Keuskupan Tanjung Karang hasil dari perpas gelar ketiga ini? Siapa yang hafal? Ada yang hafal sudah berkali-kali biasanya kalau Visi Keuskupan Tanjung Karang. materi selalu disampaikan di awal. Visi misi keuskupan. Ada yang hafal visi? Nanti bisa saling bantu. Ayo. Ini OMK Tanjung Karang bukan? Bukan. Karena tidak tahu visinya, ayo. Visi keuskupan. Yuk, Ayo. siapa? Jangan bilang tidak penting ya. Jangan bilang tidak penting karena itu visi kita semua. Ada yang hafal? Oh, sana. Yang mana ini? Nanti kalau kurang lengkap teman yang lengkapi. Ya. Ini masih dimaafkan ya. Ya. Masih dimaafkan. Yuk, boleh berdiri. Yuk. Lengkap ya. Ayo. Dulu. Ayo. Ayo berdiri. Disebut saja dulu. Apa visinya? Menjadi terang dan garam. Oke, menjadi terang dan garam belum lengkap. Ini visi ini ditempel di semua pastoran, ditempel di semua gereja paroki. Saya sudah keliling dan ada di situ. Di website juga ada Monsinyur. Ada ini yang mau jawab. Ya. Izin Monsinyur, nama saya Richard dari Paroki Katedral. Mana? Ini mau jawab visi Keuskupan Tanjung Karang. Visi. Ya, Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang menjadi garam dan terang dunia. Kurang satu kata. Adalah belum. Oh, belum. Gereja Tahu-tahu Katolik adalah. Keuskupan Tanjung Karang dengan menjadi garam dan terang dunia bersama Kristus sang jalan kebenaran dan kehidupan adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Oke, benar atau salah? Benar. Coba kamu pelan-pelan supaya yang lain ngapal, nanti saya tanya bersama-sama. Pelan-pelan. Oke. Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang. Stop, Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang, lanjut. Dengan menjadi garam dan terang dunia. Oke. Bersama Kristus sang jalan kebenaran dan kehidupan. Oke. Adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Oke, sama-sama coba. 1, 2, 3. Gereja Katolik Tanjung Karang dengan menjadi garam dan terang dunia bersama Kristus sang jalan kebenaran dan kehidupan adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Sekali lagi, karena masih ada yang 1, 2, 3. Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang dengan menjadi garam dan terang dunia bersama Kristus sang jalan kebenaran dan kehidupan adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Tepuk tangan untuk perpas gelar ketiga. Ya. Ini sudah saya cek, maka ketika saya ke paroki mana saya tanya romonya tidak apa, lumaknya tidak apa. Ini saya langsung tanya apakah paroki ini bukan bagian dari Keuskupan Tanjung Karang? Ya, mereka mengatakan ya bagian. Kenapa tidak tahu visi keuskupannya? Karena selama ini tidak peduli. Mungkin juga merasa tidak penting itu. Padahal itu adalah visi. Visi itu apa?
Visi itu apa? Visi. Oh, ini juga tidak tahu visi, makanya juga visi dari kata vision. Atau kalau kita sering pakai bahasa kita sehari-hari adalah cita-cita. Visi adalah cita-cita, tujuan, ya. Nah, visi itu tempatnya di depan atau di belakang? Di depan atau di belakang? Tujuan di depan atau di belakang? Visi itu di depan atau di belakang? Ditetapkan di akhir atau di awal? Namanya visi cita-cita itu ditetapkan di awal, tapi nanti menjadi titik akhir. Nah, makanya sebetulnya visi itu dikatakan berawal di akhir dan berakhir di awal. Karena sudah kita tetapkan sejak awal, tetapi itu yang mau kita tuju di masa depan misalnya, ya kita sudah tahu apa yang mau kita tuju. Ya. Nah, ketika kita sampai di sana kita tahu bahwa itu sebetulnya adalah awal titik kita berangkat. Ya. Nah, itu menjadi visi keuskupan. Visi seluruh umat yang mengaku Katolik dari Keuskupan Tanjung Karang. Dia harus tahu apa visi keuskupannya. Dan itu kemudian menjadi reksa pastoral atau karya pastoral yang ada di Keuskupan Tanjung Karang. Berarti tugas kita semua. Ya. Baik. Mungkin itu masih ada yang lain. Kita sampai jam berapa? Sebenarnya masih pengen ngobrol lama kita dengan Monsinyur. Ya, ngobrol cerita-cerita. Tidak usah menghibur saya, tidak usah menghibur saya. Habis waktunya. Ya, habis waktunya Monsinyur. Ya, ada pertanyaan yang penting. Ada pertanyaan mungkin satu dua orang. Masih punya harapan belakang. Ya, mau apa sih kita ini? Ya. Setuju dengan theme song, setuju dengan logo, setuju dengan apa tadi? Setuju? Kok ragu-ragu? Setuju? Ya, tapi ingat ya, logo itu tidak sepele, lagu tadi juga tidak sepele seperti visi tadi. Itu artinya kita nanti harus mempertanggungjawabkan apa yang kita putuskan hari ini. Ya, apa? Oke, terima kasih Monsinyur. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Iya, belum. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Feli, saya dari Stasiun Natar Paroki Kedaton. Jadi menanggapi fenomena yang sekarang, jadi ada istilah namanya child free, Monsinyur. Apa itu? Child free itu konsep hidup yang memandang bahwa pasangan itu tidak ingin memiliki anak dalam jangka waktu pendek ataupun dalam jangka waktu panjang. Nah, itu juga aku tadi baca penelitian yang dilakukan oleh BPS khususnya di Indonesia bahwa di tahun 2024 ada sebanyak 71.000 wanita yang tidak ingin memiliki anak. Dan aku tadi juga lihat di Instagram ini berdasarkan jurnal bahwa nanti rencananya di tahun 2030 wanita itu tidak ingin memiliki anak bahkan tidak ingin menikah. Nah, menanggapi hal tersebut sejauh mana peran gereja Katolik dan bagaimana menanggapinya seperti itu. Terima kasih. Oke. Ini kayaknya seminar khusus lah ya. Iya, ini ya. Kemarin di Asilo tanggal berapa saya mengadakan itu, ada kelompok ngopi rohani, itu artinya bincang-bincang perkara rohani tapi sambil ngopi santai di Asilo. Itu temanya nikah beda agama. Siapa yang ikut kemarin? Ada yang ikut ngopi di Asilo? Ikut. Wow, Beria, siapa lagi? Ya. Nah, itu menarik ya. Masyarakat, saya tanya kepada peserta, apa tantangan di dunia modern terhadap perkawinan? Ya, mereka langsung berpikir tantangan di dunia modern itu adanya orang ketiga. Tantangan di dunia modern kok orang ketiga yang nanti mengacaukan perkawinan. Nah, itu berarti salah tangkap. Ya. Kemudian media sosial, ya tantangan. Oke, betul. Tapi memang katakan benar tadi itu. Jadi tema itu sudah sempat kami bahas ya. Nah, mungkin bagus nanti untuk orang muda kita ambil satu waktu khusus juga membahas itu. Siap. Tren budaya modern adalah ada perkawinan tanpa keluarga atau keluarga tanpa perkawinan. Ya. Ada yang mau berkeluarga tetapi tidak diikat dengan perkawinan yang sah, tetapi ada perkawinan yang tidak mau membangun keluarga. Itu yang namanya
tidak mau punya anak tadi. Ya. Karena apa? Ya tadi dunia dengan kemajuan teknologinya ini sudah memfasilitasi yang namanya kebutuhan-kebutuhan ego, kebutuhan egoisme, kebutuhan materialisme, kebutuhan hedonisme. Jadi orang memang difasilitasi oleh teknologi modern ini untuk menjadi semakin egois. Tidak mau repot dengan urusan tugas, tidak mau repot dengan urusan tanggung jawab, entah itu di keluarga, apalagi di gereja, apalagi di masyarakat. Nah, kita yang punya bekal hukum cinta kasih, kita yang akan mencoba melawan budaya itu, ya. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Souvenirnya boleh? Oke. Mungkin kalau seandainya ditanya, mau ada yang lagi bertanya, nanti ceritanya akan sama seperti di ketika rapat muskada di CB. Dari jam 7 sampai jam 10 malam. Belum selesai. Belum selesai. Nah, begitu. Maka kita cukupkan bincang-bincang kita dengan Bapak Uskup untuk malam hari ini. Nanti kita akan agendakan. Maka besok kita akan bicara tentang kegiatan kita selama 1 tahun. Termasuk rencana kita talkshow, podcast, ketemu, diskusi, dialog, baik tentang iman, tentang budaya di Keuskupan Tanjung Karang. Ya, tadi satu tema menarik itu. Siap. Ya. Komkep harus siap. Mungkin kata penutup ya, Romo Radit ya, dari Romo Radit, lalu Monsinyur. Ketuanya lah, ketua panitia. Baik Monsinyur dan rekan-rekan muda semuanya, terima kasih Bapak Uskup atas apa yang telah disampaikan, diberikan untuk kita semua di sini. Dan juga tanggapan-tanggapan dari yang masukan-masukan juga dari teman-teman semua. Tentu ini menjadi perhatian, tentu bukan hanya Komku saja ya, tetapi kita bersama bagaimana orang muda Katolik supaya tetap terus bangkit, terus bersemangat, terlibat dalam kehidupan gereja, berani bersaksi dan berani berbagi. Dan juga berani menerima tantangan dalam kehidupan ini. Oke, terima kasih. Sudah, nanti belum, nanti kan ada saya. Sekarang sudah cukup. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Uskup Romo Radit. Terima kasih.